Tulungagung ini adalah sebuah kota yang luar biasa. Di sini banyak sumber daya yang ada, yaitu tambang ada, perusahaan besar kecil ada, potensi pariwisata juga ada. Setelah ada JLS, ini nanti juga ada tol. Ini nanti tergantung bagaimana kita memanage agar Tulungagung ini bisa besar lalu berkembang seperti daerah-daerah lain yang sudah sukses di negeri kita ini. Kalian sempat datang ke kantor DPC PDIP kan untuk mengembalikan formulir melengkapi kelengkapan untuk rekomendasi sebagai Bacakada. Seberapa optimis Pak jenengan dapat rekomendasi PDIP? Halo Sobat Ratu, balik lagi di podcast Lebih Dekat. Dan kali ini tim Lebih Dekat sowan dolan ke tempatnya salah satu ini teman lamanya Radar Tulungagung sebenarnya. Karena beliau ini dari dulu udah partneran lah ya sama Radar Tulungagung. Langsung aja, sugeng enjing Pak Gatot Suno. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik ya. Dan di sini kita pengen mengulik Pak. Kita tuh pengen melihat sisi lain dari Pak Gatot Suno. Siap. Seperti apa? Kenapa kok saya bilang teman lama ya? Karena seperti yang kita lihat di sini, dulu waktu tahun 2007 ya Pak Gelers, 2007 Pak Gatot Suno pernah mendapatkan penghargaan dari Radar Tulungagung sebagai pengusaha terbaik. Ya, dulu kita sempat bikin Ratu Award seperti itu dan Pak Gatot Suno sebagai salah satu pemenangnya ini. Ya, alhamdulillah. Gimana Pak? Kalau sekarang kabarnya gimana? Kan kalau yang kita tahu Pak Gatot Suno itu adalah seorang pengusaha alat-alat bangunan. Tapi kira-kira sebenarnya Pak jenengan itu apakah cuman itu saja kah bisnisnya atau ada yang lain? Oh iya. Terima kasih atas rawuh pun Radar Tulungagung. Begini, bisa ceritakan. Awalnya saya ini kan merintis usaha toko bangunan itu di tahun 1995. Dimulai dari retail yang kecil, akhirnya berkembang menjadi yang sudah seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah di tahun 2007 ya saya mendapatkan Ratu Award yang mana saya termasuk nominasi pengusaha terbaik untuk wilayah kajian di Tulungagung. Dan akhirnya kita berlanjut dari usaha itu bisa berkembang menjadi cabang-cabang di wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Ya, bidangnya saya itu retail toko bangunan. Akhirnya berlanjut, adik saya yang kecil-kecil yang sudah saya bantu untuk lulus, banyak kebetulan dokter, akhirnya saya punya ide untuk mendirikan rawat inap, yaitu poliklinik rawat inap. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang dan saya juga punya beberapa cabang itu di Trenggalek juga di Tulungagung. Itu akhirnya kami bisa berproses dan alhamdulillah dari jerih payah yang saya mulai dari nol sampai besar ini saya bisa berproses ikut dalam politik di Tulungagung dan akhirnya saya bisa duduk yang terakhir menjadi Wakil Bupati Tulungagung. Iya, oke, siap. Kalau dari perjalanan bisnis kan tentu sangat panjang ya Pak. Kira-kira tantangan ataupun titik yang challenging di bisnis terus akhirnya moving ke politik seperti apa? Ya perlu saya sampaikan kepada masyarakat Tulungagung. Awalnya saya ini menjadi tim suksesnya pasangan Pak Sahri dan Pak Marito Birowo ya. Sehingga saya mengenal belajar terkait politik ya. Dan alhamdulillah akhirnya dari sana saya tertarik, ternyata politik itu yang awalnya katanya jahat, lalu kotor, ternyata tergantung kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melakukan suatu hal untuk bisa
berkontribusi kepada masyarakat Tulungagung. Oke. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Oke. Berarti akhirnya jatuh cinta dengan politik. Iya, betul. Dan akhirnya menjadi wakil bupati Alhamdulillah. waktu itu. Dan setelah ini ya kita sudah tahu ya teman-teman, karena Pak Gatot Subrono ini akan mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung. Betul. Yang jadi motivasi kuat jenengan untuk memimpin Tulungagung sebagai Bacakada itu bagaimana? Dimana sebelumnya kan sudah menjadi wakil bupati. Iya. Jadi saya menjabat sebagai wakil bupati selama hampir 2 tahun. Di sana saya akan sering turun ke lapangan, menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat luas di Tulungagung, dari desa satu ke desa yang lain. Juga saya didatangi beberapa tokoh yang ada di Tulungagung, menyampaikan beberapa keluh kesah ya, yang ada di masyarakat, khususnya infrastruktur yang saat ini menurut saya juga kurang maksimal, meskipun sudah diupayakan oleh pemerintah sebelumnya. Itu juga ada kendala-kendala terkait UMKM, lalu terkait hal-hal yang lain, sehingga dorongan itu muncul dari beberapa masyarakat agar saya bisa ikut kontestasi politik untuk 2024, yaitu menjadi calon Bupati Tulungagung. Itu dorongan itu semakin hari semakin tambah. Akhirnya saya bergerak. Mengapa saya sudah menjadi wakil bupati dan saya sudah berkontribusi banyak kepada masyarakat di Tulungagung? Yang sudah ada ini lebih baik diteruskan, dan yang kurang baik kita perbaiki menjadi lebih baik, kan itu. Jadi mendengar keluh kesah memang dari menjabat sebagai wakil, karena sudah banyak bertemu masyarakat ya Pak. Betul, berarti ya. Betul. Sudah paham betul, sudah Yeah. mendengar banyak sekali keluh kesah. Ini salah satu yang jadi motivasi utama untuk maju. Kira-kira seberapa besar sih harapan atau dukungan masyarakat luas gitu terkait mungkin pencalonannya jenengan, karena kan sudah ketemu dengan banyak tokoh masyarakat, kira-kira seperti apa? Ya, yang jelas selama kami menjabat dan setelah purna beberapa bulan ini, dukungan dari masyarakat itu terus mengalir. Datang ke rumah saya, menyampaikan suatu hal, keluhan, menyampaikan dorongan, dukungan yang real dari hampir semua desa yang ada di Tulungagung, dan itu menyampaikan dukungan secara penuh dan menyampaikan bahwa bila mana nanti saya mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung, insya Allah masyarakat di Tulungagung akan mendukung saya sepenuhnya untuk menjadi Bupati Tulungagung. Oke. Yeah. Tapi tunggu, kan untuk ke sana pasti ada beberapa tahap. Salah satunya kan kemarin tanggal berapa Mas yang di reporternya banyak tuh di luar. Kemarin sempat datang ke kantor DPC PDIP kan untuk mengembalikan formulir melengkapi kelengkapan untuk rekomendasi sebagai Bacakada. Seberapa optimis Pak jenengan dapat rekomendasi PDIP? Gini Mbak ya, saya ini adalah kader partai PD Perjuangan. Ya. Dan saya sudah berproses menjadi wakil bupati. Sebelum menjadi wakil bupati Tulungagung, itu kan ada tahapan proses untuk menyiapkan rekom. Nah, saya alhamdulillah dipercaya selaku kader partai untuk mendapatkan rekom wakil bupati di Tulungagung. Dan alhamdulillah amanat yang diberikan oleh partai saya itu bisa saya jaga dengan baik, dan akhirnya saya menjadi wakil bupati. Nah, proses itu kita jalani. Saya menjadi pejabat eksekutif wakil bupati itu saya lakukan sampai tugas saya selesai, dan itu adalah suatu amanah bagi saya, sehingga saya bisa menjalankan tugas dari partai, juga mengemban kepada masyarakat, dan itu sudah saya jalankan dan baik dan benar tanpa ada kendala apapun. Nah, itu adalah modal dasar saya, sehingga saya bisa menapakkan untuk bisa menjadi Bupati Tulungagung, dan alhamdulillah insya Allah dengan dukungan masyarakat di Tulungagung, rekom dari PD Perjuangan itu insya Allah bisa saya raih. Karena apa? Pertama, saya kader partai PD Perjuangan Tulungagung.
yang ada di Tulungagung. Saya pernah ikut sekolah partai selama 2 tahun, ya, dan saya laksanakan semua arahan dari partai. Diantaranya saya harus tegak lurus, menjalankan amanah masyarakat, tidak sembrono, artinya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang ada. Diantaranya harus amanah. Artinya amanah itu apa? Kita menjalankan aktivitas selama menjabat wakil bupati itu tidak neko-neko lah. Ya, tidak neko-neko. Artinya tidak neko-neko itu ya menjalankan sesuai tupoksinya. Tidak melanggar hukum, tidak pernah ada urusan hukum. Itu adalah poin yang utama. Dan saya yakin karena saya selalu tegak lurus sesuai arahan partai, insya Allah saya nanti pasti mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan. Akan tetapi apapun yang terjadi, keputusan partai itu akan saya hormati dan saya akan tegak lurus atas keputusan partai nanti seperti apa. Oke, siap. Dan kalau menurut info tadi dari reporter kami yang di lapangan, itu ternyata Pak Gatot ini salah satu calon yang melengkapi persyaratan yang di PDIP berarti ya Mas ya? Itu yang lebih dulu, paling duluan lengkap seperti itu. Kok bisa? Kok bisa selengkap itu, kok bisa segera mempersiapkan itu karena persiapannya seperti apa? Jadi begini Mbak ya, semua persyaratan yang sudah disampaikan kepada kami lewat DPC itu jauh hari sudah saya persiapkan karena saya akan pernah menjadi wakil bupati dan itu semua persyaratan itu hampir sama dan jauh hari persyaratan itu sudah saya persiapkan secara matang dan sesuai rencana dari awal. Dan alhamdulillah kemarin setelah persyaratan saya kembalikan ke kantor DPC PDI Perjuangan lewat tim, sudah dicek dan dinyatakan semua persyaratan itu adalah sudah lengkap. Bahkan bila nanti saya mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan, insya Allah persyaratan itu sudah tidak menambah lagi dan itu sesuai apa yang dimaui oleh KPU. Ngaten. Oke, ini pre-nya ternyata sudah seperti itu disiapkan sejak awal. Terus kira-kira nanti kalau semisal ternyata PDIP mengamini mendapatkan rekomendasi jenengan, kesiapannya seperti apa kalau udah dapat rekom? Oh gitu. Selaku kader partai yang selalu tegak lurus pada partai, apapun amanah yang diberikan pada partai saya, setelah saya dapat rekom, saya sudah siap untuk melakukan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh partai saya. Saya sudah siap lahir batin, termasuk sumber daya yang saya miliki meliputi materi, mental, spiritual, dan terutama adalah tim sukses. Mulai ranting, lalu desa, kecamatan, insya Allah tim sukses saya sudah saya buat dan saya siap sewaktu-waktu nanti untuk bisa menangkan kontestasi politik yaitu di pilkada tahun 2024 nanti di bulan Agustus. Intinya semuanya sudah saya siapkan matang. Insya Allah saya optimis di saatnya nanti kita bisa menang. Boleh nggak kira-kira disepil kesiapannya berapa persen gitu? Ya, 100%. 100%. Oke, siap kalau sudah 100%. Oke. Kalau masalah politik kan tentunya kita nggak cuma terlepas dari satu partai politik saja, meskipun memang PDIP kan secara dari KPU juga sudah menerangkan kalau PDI kalaupun tidak berkoalisi it's okay, sudah bisa mandiri. Tapi kira-kira Pak Gatot Sunu apakah juga membangun komunikasi dengan parpol-parpol lain gitu dalam rangka ini mengusung pencalonan dan lain sebagainya? Karena kan kita juga tidak tahu keputusan nanti PDIP seperti apa. Iya, jadi gini, untuk pendaftaran menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu aturannya kan sudah jelas. Secara umum sudah diketahui harus 20% dari jumlah kursi yang ada. Kebetulan PDI Perjuangan ini mendapatkan 12 kursi. Itu sebenarnya secara teori itu sudah bisa mendaftar. Betul.
Akan tetapi ya, seyogyanya niatan baik saya, bila mana saya nanti mendapatkan rekomendasi dari partai, saya berkeinginan untuk merangkul semua partai yang bisa berkoalisi dengan kami, biar nanti mempermudah proses untuk tahapan lebih lanjut, yaitu untuk pemilihan di bulan Agustus nanti. Jadi saya berkeinginan setelah saya dapat rekom, saya terus berkomunikasi ya, dengan partai-partai lain agar nanti bisa saling berdampingan, bisa mengusung saya, yang akhirnya saya lebih mudah untuk memenangkan kontestasi politik nanti. Kira-kira udah sejauh mana komunikasinya dengan partai-partai? Yang jelas partai saya ya menginstruksikan untuk selalu komunikasi dengan pimpinan partai-partai yang ada di Tulungagung, juga calon-calon yang sekarang sudah muncul. Dan itu sudah saya lakukan secara intens. Bahkan saya sudah mendatangi beberapa pimpinan partai, juga ada beberapa partai yang datang ke tempat saya untuk ngajak bergabung. Dan saya ulang lagi, karena mekanisme partai saya ini, saya harus mendapatkan rekom dulu, baru nanti kita gabung berkoalisi dengan partai-partai yang ada di Tulungagung. Oke, baru nanti bergabung. Iya. Siap, tetap. Jadi terakhir Pak, untuk menjadi bupati tentu challenge-nya pasti lebih dari menjadi wakil bupati yang kemarin ya tentunya. Kira-kira kalau dari Pak GS sendiri, apa sih sebenarnya yang pengen diperjuangkan nanti ketika misalnya memang terpilih menjadi bupati? Saya ini kan milik masyarakat Tulungagung. Jadi selama ini saya selalu komunikasi yang intens, baik dengan beberapa calon bupati juga wakil bupati. Dan mohon maaf, sebenarnya ini ya artinya tidak harus saya sampaikan, itu strategi saya. Karena pengen tanya, ya ini tidak apa-apa kita sampaikan. Oke. Jadi gini. Sebagai penutup Pak, kalau memang kersane ngalah Pak Gatot terpilih nanti dari PDIP merekom, terus akhirnya ikut kontestasi dan ternyata oke menang, kira-kira gaya memimpin seperti apa? Ingin jadi pemimpin seperti apa nanti Pak Gatot sendiri? Yang ingin dibangun seperti apa karakternya nanti sebagai pemimpin? Nah. Jadi begini Mbak, kalau nanti masyarakat memilih saya dan saya bisa duduk menjadi Bupati Tulungagung, yang pertama yang saya lakukan adalah saya selaku kader partai akan selalu turun kepada masyarakat, dan keluhan-keluhan yang ada ini akan saya tampung dan akan saya realisasikan terkait kebijakan-kebijakan saya nanti waktu saya menjabat menjadi Bupati Tulungagung. Itu yang utama.